Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala syahal ma'al rahmatullahi wa nafa'ana bih wa bi ulumi bi asar fi darin amin. Al-bab ar-rabi' ya. Fi adab al-muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syekh wa rifqati ila an qala wasamin ila an qala wala yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahima qasidan aw yuzahimahu ya. Itu haknya, kalau yang seperti ini haknya hilang ya, yang cetakannya kayak ini hilang. Mbok yang lain enggak ya? Apa itu yang beda? Yuzahimahu ya, yang ini hilang. Au yuzahimahu qasidan. Nah, yang kemarin ini sudah kemarin ya. Tidak boleh membuat orang berdiri, maksudnya nyuruh orang berdiri pindah, maksudnya nyuruh pindah. Min majlisihi, dari tempat duduknya tidak boleh untuk dia tempati. Ya. Walaupun dia biasa duduk di situ, cuma ini bukan tempat khusus ya, tidak boleh. Kan bukan dia kan. Loh, aku biasa di sini kok lah. Terus apakah ini khusus memang? Ya enggak, ya sudah, enggak apa-apa gitu ya. Kecuali ada kekhususan ya, nah itu enggak boleh ya. Ada kekhususan mungkin, atau mungkin di depan tuh ada tempat kosong karena fulan belum datang, enggak boleh duduki ya, karena sebagian syekh itu biasanya kalau ngajar itu mereka ini ngajarnya itu tidak dikhususkan kepada semuanya ya. Kenapa? Karena mengingat ilmu itu amanah, harus tepat kepada orang yang sesuai dengan amanat, yang mau menerima amanah tadi. Kalau cuma hanya mendengarkan saja, ini kan sia-sia nanti ya. Pahala dapat, cuma untuk transfer itu tidak bisa ya. Kan ibarat kalau ngajar ini kan seperti transfer ilmu gitu kan ya. Jadi muridnya itu memang betul-betul ngambil. Nah, kalau hanya hadirin tabarrukan bil barokah gitu ya, ya enggak apa, dapat pahala juga, dapat pahala hudur majelis ilmu. Cuma untuk tingkatan ta'alim itu bukan. Ya, itu mustami sebenarnya. Ya apa ya, enggak anokan jamaah, enggak, masyaallah jamaah. Yang dikatakan muta'allim itu yang pegang kitab ya, yang nyateti, yang memberi apa tadi, dhabat, batasan-batasan, yang menghafal ya, yang mencatat pelajarannya, itu talabul ilm. Kalau hanya mustami, apalagi cuma ya saking kangen Habib mungkin ya kangen Habib, yes, pengen delok wajahnya, terus hadir majelis mendengarkan, ini mustami itu ya. Kalau secara pangkat ketiga, kun aliman au muta'alliman au sami'an ya, au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Nah, itu mustami itu ketiga ya. Pertama yang alim, yang ngajari. Yang kedua yang belajar, ini muta'allim au muta'alliman au mustami'an ya, atau pendengar. Nah, itu pendengar ya. Beda pangkatnya, derajatnya beda. Yang nanti ada hadis yang mengatakan bahwa pelajar ilmu itu santri ya, berarti muta'allim ini ya pelajar. Itu nanti dikhususkan, ada kekhususan mereka untuk mensyafaati 70 dari keluarganya, yang muta'allim itu. Yang mustami' ya enggak lah, beda ya. Apalagi cuma muhibban, pecinta aja.
Fi tsawab yusyarik, ya pahala dapat semua, cuma kekhususan beda ya. Lah, sebagian syekh itu ditujukan kepada beberapa orang, 1 orang, 2 orang yang tekun dalam nulisnya, bawa kitabnya rajin. Jadi kalau taklim itu ndak bawa awak tok, ingin tok ya, ambil HP kan ya. Dia bawa tas, ada bukunya, ada kitabnya. Diusulkan pada itu. Sehingga sebagian syekh kalau mereka yang sakit mungkin ya, mereka ndak ngajar kitab, tutup kitabnya bagian faedah. Karena percuma nanti meneruskan, sedangkan yang lainnya nawaitu mustami'an. Ya. Bukan nawaitu muta'alliman, bukan. Oh ya, beda. Ada kok di kitabnya Imam Haddad kalau tidak salah. Apa pernah pernah jelaskan ya? Di Tanjung apa di sini? Di Tanjung kalau salah. Ya, di Fawaidul Mukhtarah. Insyaallah ada. Ya, jadi layak bagi guru itu mengkhususkan apa tadi pengajarnya itu pada orang tertentu, tidak semua. Kalau semua ya tadi itu makanya eman gitu ya, kita tertanya nghabiskan waktu transfer untuk semuanya, ternyata yang nerima cuma berapa orang toh. Kan apa tadi eman energi ya gitu. Yang lainnya cuma ya dapat bil barokah, dapat pahala hadir gitu. Cuma yang dikhususkan pada yang depan, yang fokus. Nah, makanya sebagian ada beberapa tempat yang dikhususkan. Ada ini nanti fulan di sini. Nah, gitu karena seperti itu. Jangan ditempati, orangnya belum datang. Nah, karena seperti itu. Kalau sudah digitukan ya enggak apa-apa, sudah berarti itu memang khusus tempatnya dia. Syekhnya yang mengkhususkan enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya enggak ya, walaupun dia aku biasa ndek gini ya enggak bisa ya. Salah ente telat. Ya tak sandene sik gitu ya. Nah, itu enggak bisa dipindah. Enggak boleh walau yuqimu ahadan min majlisihi aw yuzahimahu, atau ndesal gitu ya. Desal gitu ya. Desal cek longgar. Akhirnya sing liyane nanti apa namanya? Sing kejepit. Nah, itu dolem itu sebenarnya. Ya. Abang lemu apa ya? Oh, lemu. Ini belakang aja lah. Loh, kalau saya kan fokus ya enggak apa, hatta fokus di belakang enggak apa-apa. Dimanapun kalau dia fokus dapat banyak ya, enggak harus di depan. Qasidan dengan sengaja. Tapi kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Fa in atharahul ghair bimajlisi lam yakbalhu. Illa an yakuna fi dzalika maslahah. Kalau sama orang diberi asar itu ada orang ngalah untuk dia. Dek kene di sini aja. Nah, gitu ya. Asarahul ghair. Jadi ada orang lain ngalah untuk dia bimajlisihi pada tempatnya yang diduduki, ngalah. Aku tak mundur aja. Oh, jangan, enggak boleh. Enggak usah diterima. Lam yakbalhu, jangan diterima. Jangan diterima. Ya. Kenapa? Ya nanti fitnah. Nah, maka nanti ya illa an yakuna fi dzalika maslahah ya'rifuhal qaum. Nah, kecuali di situ ada manfaat, ada maslahah, ada kemaslahatan yang diketahui oleh semua orang yang ada di situ. Mungkin dia memang orang ada nanti ya. Kalau nggak ada masalah biasa-biasa jangan, nanti jadi fitnah. Nanti dikira dia sombong. Waduh. Itu loh tikon gitu ya. Padahal enggak, dia kan enggak semua orang tahu kalau ternyata orang yang duduk itu yang ngalah. Nah, gitu ya. Jadi jangan fitnah. Akhirnya orang ngerasanya dia nanti. Dia dikira sombong ya apa. Nah, gitu ya. Jadi enggak boleh. Jangan diterima. Kecuali di situ ada masalah yang diketahui oleh semua kaum. Wa yantafi'una biha, dan bermanfaat. Wa yantafi'una biha. Oh sudah. Ini kemana ini? Oh ya. Wa yantafi'una biha, dan
si kaum itu mengambil manfaat biha dengan hal tersebut, dengan maslahah tadi, min bahsihi dari pembahasan dia bersama syekh tadi itu ya. Ini orang ini ini santri ini biasanya sama syekh dibikin, misal kalau syekhnya lupa gitu ya, mesti tanya ke dia. Nanti kalau dia di belakang kasihan syekhnya mau tanya ke siapa? Mau tanya ke yang lainnya nggak biasa gitu ya. Takutan. Wah ini terkenal mungkin muridnya pinter. Sehingga kalau dengan syekh ini bisa berdiskusi. Orang lain bisa ngambil manfaat dari diskusinya dia. Ya. Manfaat apapun, misal ya syekhnya ini mungkin kurang iso bahasa Indonesia mungkin, karena mungkin lama di Arab mungkin. Sehingga nanti si ini pintar terjemahannya. Ajib. Sehingga segala terjemahan tanya ke dia. Gitu ya, lebih berpengalaman untuk dalam permasalahan. Kalau hukum mungkin syekhnya lebih pakar. Cuma dalam prakteknya bisa jadi muridnya lebih menguasai. Nah, gitu ya. Nah, maka tidak apa-apa ngalah. Nah, memang selainnya ngalah kalau itu. Ya, ada dia ya kudu mundur. Biar nanti yang lainnya bisa ngambil manfaat dari orang yang santri yang disuruh duduk tadi. Ya. Oh ya. Kalau nggak ada masalah nggak usah. Ya. Sopo misalkan sport dia ono depan belakang sport mayan fa aja. Wujuduhu ka'adabihi gitu ya. Nah, nggak usah. Tapi kalau wujuduhu anfa min adami, ada manfaat maka silakan ngalah dan diterima. Jadi memang dia lainnya di depan. Ya. Paham ya? Min bahsihi ma'asyekh inda qurbihi minhu. Nah, ketika syekhnya itu dari pembahasannya bersama syekh ketika dia dekat dengan syekh. Jadi syekhnya enak kalau membahas sesuatu, syekhnya tuh apa-apa langsung tanya dia. Apa fulan? Nah, tanya apa? Gitu ya. Cocok taruh di belakang kalau dia. Au likaunihi kabirus sin, atau memang karena keberadaan dia ini orang yang paling tua, kakak kelasnya, seniornya mungkin. Nah, enggak apa-apa. Ngalah. Diterima enggak apa gitu ya. Satu ya ngajari adab gitu ya, ngajari adab. Maka kalau jadi senior mungkin ya, tapi sebenarnya salah si malakama lah sebenarnya ya. Nyium tangan itu ya apa engkau, tapi enggak ngajari akhlak gitu ya. Mosok ya, walaupun bukan maha gurunya misalnya, ya guru biasa lah atau konco lah mungkin, tapi lebih tua umurnya. Masa podong ini ya, setidaknya yang lebih muda ya apa namanya ya, kalau dia memang mungkin kalau mungkin gurunya lah mungkin apalah, atau yang seniornya kan nunduk kan begitu ya, paling nak nunduk, atau yang kalau memang lebih tua ya cium tangannya lah misalkan. Masuk podong jigidek ini ya kan enggak mungkin kan, enggak nyium tangan, minimal nunduk ya, kalau ke kakak kelasnya mungkin ya. Terus kakak kelasnya ya enggak usah podong nunduk ya apa, tapi jaga hati ya. Makanya si malakama ini ya harus hati-hati, koyok sombong ya, tapi lega gak ngajari akhlak. Nah gitu ya. Ya terima aja gitu ya. Kalau dikasih, kalau enggak apa-apa. Kalau misal enggak dikasih enggak apa-apa. Au kasirul fadilah awis shalah, atau orangnya ini yang dikasih kesempatan duduk itu orang yang banyak keutamaannya. Ya, banyak keutamaannya. Atau mungkin kalau pondok itu ya yang pengurusnya mungkin ya. Ya, bukan gitu ya. Bukan sombong dah ya. Ini belajar adab. Karena adab ini harus dipelajari ya kan, yang kita pernah bahas itu.
adab itu harus dipelajari. Ya harus ngajari akhlak, nah, gitu ya. Anak kecil mau salaman, ya dikasih. Tetapi bukan dengan kesombongan, bukan, ya. Ya dengan keterpaksaan lah, ada iki cek jeradam. Kalau anak kecil gak diajari ngono, diajari salaman kayak orang gede gini ya, nanti besarnya ya apa? Nah, gitu. Wassalah atau kemaslahatannya apa? Atau banyak kemaslahatannya sama dia. Wala jelis wasatul halaqah, dan tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu ya gini nih ya, mau nanti duduk di sini. Ya. Itu tidak boleh ya. Aneh ya, nggak biasa gitu tuh. Nggak biasa. Nyeleneh sendiri. Itu namanya khilaful adah. Apa kalau di anu tuh khilaful adah adawah. Ya. Khilaful adah adawah. Itu ada kaidah gitu, bisa dihafal. Khilaful adah adawah. Nyeleneh itu bisa menyebabkan permusuhan. Setelah uang digeting orang gitu ya, dibenci orang. Khilaful adah itu. Ente biasa putih kabeh ente moro pakai baju merah. Deloki apa-apa gitu ya. Kabeh langsung ngerasani jadep arek iki. Ya. Gitu semua. Ya. Nanti sarungan kabeh moro ono sing celanan ikut. Kan ndak biasa. Biasanya pakai sarung kok moro dhewean celana. Alasan juga apa-apa kok ya. Sementing kan aurat. Iya betul. Ndak dosa. Perbuatannya tidak dosa, cuma fitnahnya yang dosa. Orang lain ngerasain itu gara-gara siapa? Ya gara-gara dia penyebab dosanya, paham ya? Makanya adat itu perlu diikuti. Selama adat itu selama adat itu yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat tidak boleh, ya. Melanggar syariat tidak boleh. Sepak bola yang lainnya pakai celana sepatu, ente sarungan dewe. Iya. Ya mari diguyu-guyu disora, ada di ECC. Gak pas sunat iki. Jangan ngamuk. Kalau ngamuk salah sendiri. Kenapa? Ente khilaful ada. Gitu ya. Khilaful ada wah. Gara enggak enak. Aduh ojo juga di sini. Gitu ya. Wah. Ikene wis nyetil ya mobrot. Ndak ojo dia. Gitu ya. Ini namanya khilaful ada. Walaupun dia niat zuhud, sing penting Allah Taala gitu ya. Ya. Waya nyetil, waya mau rekreasi apa ya, wadah nyetil dewe. Mobrot misalkan ya. Penting Allah kan. Lah, ini gak biasa gitu ya. Kita ini pengen refreshing, pengen nyetil, ya kan enggak apa-apa kan nyetil kan. Ya sekali-kali nyetil enggak apa-apa. Ya. Jadi ya kayak kita main lah gitu ya. Itu kan nyetil kan ya. Refreshing lah. Itu refreshing tuh nyenengno awak. Itu harus. Jadi jiwa tuh ndak boleh dibikin fokus terus. Tegang ndak boleh. Nanti kalau tegang terus stres. Nah, ya sekali-kali kemana gitu ya. Pokok ojo bandengan ya. Refreshing bandengan ndak boleh. Ya, yang lainnya itu kalau itu fitnah ndak boleh. Itu ada maksiatnya kan. Ya, manalah mungkin. Tempat bermain apalah. Ukur nak wedo ya ojo didelok. Ya, gitu ya. Ya enggak apa-apa lah kemana-mana. Jadi ngikuti adat tuh enggak apa-apa, boleh. Malah dianjurkan selama tidak melanggar maksiat, selama tidak melanggar hukum enggak apa-apa. Wala jelis wasatul halaqah, tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah. Wala qaddama ahadin illa inda darurah. Dan juga tidak boleh duduk di tempat di depannya orang kecuali darurat. Kalau darurat tidak apa-apa, enggak ada tempat lagi. Ya, kalau selama ada ya sudah, ada di belakang sudah, di belakang. Tidak apa-apa. Bes mentok enggak ada, mungkin hujan deras, mungkin ya sudah yang bikin yang belakang kecipratan, dua-dua di tengah tidak apa-apa.
daripada basah di belakang. Itu darurat, tidak apa-apa kalau darurat. Wala baina sahibaini illa biridahuma, dan juga tidak boleh duduk di antara dua teman yang berdampingan. Ada dua teman gitu ya, dua teman mau duduk di sini tengahnya itu tidak boleh. Kecuali izin dulu, tak duduk di sini ya, tidak apa. Takutnya teman ini teman akrab pas sedang ngomong-ngomongan gitu. Ya, ada keperluan mungkin pengen dekat dengan dia biar enak, ada faedahnya kalau nulis nyatet enak. Terus duduk di tengahnya, kan nanti mengganggu. Ya itu tidak boleh ya. Wala baina sahibain, tidak boleh duduk di antara dua teman illa biridahuma, kecuali dengan kerelaan keduanya, kecuali dengan ridho keduanya. Wala fawqa man huwa aula minhu, dan tidak boleh juga di atasnya orang yang lebih utama dari dia atau di depannya gitu ya. Kalau di atas apa nih? Ya pokoknya di depan ya. Tidak boleh duduk di depannya orang yang lebih utama dari dia. Mungkin apa namanya? Kalau gurunya keterlaluan ya. Ya tadi ya mungkin kakak kelasnya mungkin, atau orang yang ya itu ya, bukan kita semua ya, mungkin kalau pondok itu pengurusnya. Cuma kalau dia orang utama, bukan ngaku ndak ya, memang kalau dia diutamakan ya duduk di depan biar nanti nggak ganggu yang lainnya, izin nanti ya. Kalau sudah tahu gini, yang utama duduk di belakang, akhirnya nanti depannya kosong, apa kayak enak gitu di belakang kono, nah, gitu ya. Jadi kalau dia memang utama, memang utama ya, memang diutamakan, berarti duduk di depan biar nanti yang lainnya berkesempatan duduk di belakangnya semua, nah, gitu ya. Kalau dia duduk apa? Wal azdah wa istamir rafaqa fi darsin wahidin aw durus fi jihatin wahidin liyakuna kalam asy-syekh ilaihim jami'an 'inda syarah. Wa istamir rafaqa, dan dianjurkan mengumpulkan ya, mengumpulkan teman-temannya fi darsin dalam satu pelajaran, au durusin atau pelajaran-pelajaran yang lain ya, fi jihatin wahidin pada satu arahan. Liyakuna kalam asy-syai'ilem jami'an inda syarah, agar menjadi kalamnya syekh itu, liyakuna kalam asy-syekh, agar kalamnya syekh itu menjadi ilaihim pada mereka jami'an, mencakup semuanya, inda syarah ketika menjelaskan. Atau satu baris gitu ya, satu baris. Jadi menganjurkan yang teman-temannya itu untuk supaya ngumpul gitu ya, ngumpul di halakohnya, jangan mencar-mencar kemana-mana, nah gitu. Biar nanti penjelasannya itu satu. Ya. Nanti kalau dia di mana-mana nggak kedengaran, akhirnya repot nanti. Ya. Ada yang paham, ada yang enggak, karena suaranya nggak jelas mungkin. Nah, gitu. Kalau pakai mic suara, ya boleh juga pakai mic suara. Tapi kadang-kadang kan pelajar itu kadang-kadang kan butuh praktek juga kan. Ya mungkin gurunya mempraktekkan. Kalau dia di luar, misal ini ruangan tertutup misalkan ya. Kalau di luar kan nanti enggak tahu prakteknya guru bagaimana. Mungkin gurunya mempraktekkan tentang apa tadi? Kencing itu jongkoknya begini-begini. Kan dengar penjelasan sama lihat prakteknya guru tuh beda. Ya. Kadang-kadang sebagian kita ini bingung, ya apa prakteknya? Kencing jongkok ya apa? Kadang-kadang masih bingung, ya. Jadi harus melihat langsung itu lebih jelas keterangannya daripada nanti di balik apa gitu ya, mungkin di balik tembok atau apa di mana. Karena enggak satu arahan gitu. Kemudian jam berapa nih?
Watas yang kesembilan, an lastahya min su'ali ma askal alaih. Yang kesembilan, adab yang kesembilan, hendaklah tidak malu bertanya tentang sesuatu yang muskil atau yang sulit baginya, sulit atau tentang atau untuk wa tafham ya, malam yaqilhu, atau untuk memahami sesuatu yang apa namanya, yang tidak dimengerti oleh akal, untuk memahami sesuatu yang sulit gitu ya, yang rumit. Misal ya, maknanya faham, cuma maksudnya bagaimana? Nah, gitu namanya. Maksudnya bagaimana? Kok untuk masuk ke akal itu kadang-kadang bingung. Nah, jadi harus ditanya. Bitalatufin, dengan lembut, wa husni khitabin, dan dengan bagus ucapannya, wa adabin, dan dengan adab, wa su'alin, dan bertanya. Adab gitu ya, dengan lemah lembut, dengan ucapan yang bagus, adab. Waqad qila man raqqa wajhuhu 'anis su'al dahara naqsu 'inda istima'ir rijal. Waqad qila dan sungguh telah dikatakan man raqqa wajhu. Rok itu rokik itu lembut, ya lembut itu, ya apa maksudnya malu dia. Barang siapa yang malu wajahnya untuk bertanya, raqqa wajhu, wajahnya lembut, jadi senyum gitu ya, rada merem-merem, tapi kamu nanya, malu gitu ya. Ini apa tadi, ungkapan orang malu. Malu itu kan gitu kan, malu itu kan biasanya rada senyum-senyum ya apa gitu ya, biar rotok merem-merem, malu. Ini maksudnya malu. Barang siapa yang malu untuk bertanya, gitu maksudnya. Barang siapa yang lembut wajahnya dari bertanya gitu, kalau dicari kamunya lembut wajahnya gitu. Maksudnya malu bertanya, nah, gitu ya. Barang siapa yang malu bertanya, maka dhahara naqsuhu, akan nampak kekurangannya indastima'ir rijal, ketika berkumpul dengan orang-orang hebat. Ya, rijal ini dengan orang-orang ya, dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang pintar, mereka bakal nampak kekurangannya. Ya. Kalau senang nanya bakal menang nanti ketika di hadapan orang rijal, dia bakal sedikit kekurangannya, tidak bakal nampak kekurangannya. Karena apa? Setiap masalah dia sudah punya jawaban, ada catatannya gitu ya, karena dia sering nanya. Nanti kalau banyak nanya, Bani Israel bukan itu ya. Kalau ilmu enggak, bukan. Kalau nawar, nanya, menawar gitu ya, nolak terus nanya. Misal ya, ini dibaca 3 kali ya. Oh, kalau 1 kali aja, misalkan ya, ini Bani Israel dia. Ya, ini memang sesuatu yang dia tidak ketahui, dia tidak pahami. Kalau sesuatu yang sudah difahami, tinggal ngerjakan, harus ditanya. Itu masuk Bani Israel itu. Ya. Kayak Bani Israel yang disuruh apa namanya, wes tinggal makan saja, sek takon, ya boleh masak dewe, ya, sek nanya gitu, ngengkel ya, suruh masak akhirnya. Ya. Jadi banyak menentang, banyak bertanya, itu Bani Israel. Barang siapa yang malu bertanya tentang sesuatu yang enggak dia ketahui atau sulit dia pahami, ya. Jadi ada masalah di kitab sulit dia pahami, enggak mau nanya. Nah, ini
Misal ya, misal satu contoh. Sekarang kan apa namanya? Mau zakat kan sebentar lagi. Di zakat itu, di kitab itu apa namanya? Disebutkan zakat itu yang wajib menerima ada berapa orang yang berhak menerima ada 8 golongan. Terus kalau di kitab-kitab matan itu kan 8 golongan itu kan harus istiab semua kan ya, harus menyeluruh. Jadi nanti kalau punya beras 3 kilo itu kalau kita baca Safinah, baca kitab-kitab yang matan tuh itu harus madhab Syafi'i harus menyeluruh. Sedangkan prakteknya orang-orang enggak, 3 kilo langsung 1 orang. Nah, itu perlu ditanya itu. Ya, enggak apa-apa kalau itu. Karena itu masalah ya. Kan kita bingung kan? Ya apa nih di kitab begini, prakteknya orang begini. Apakah ada penjelasan lain? Nah, gitu ya. Tapi kalau kita sudah baca Taghirat bakal tahu ya. Taghirat di Taghirat ada. Nanti Imam siapa? Ibnu Ujal ya. Imam Ibnu Ujal membolehkan satu zakat untuk satu asnaf golongan, 1 orang. Fakir toh enggak apa-apa. Tapi kalau madhab yang mu'tamad enggak. Madhab aslinya 3 kilo ini harus menyeluruh. Fakir keduman, miskin keduman, gharim keduman ya, semuanya keduman apa? Ibnu Sabil keduman kabeh. Berarti sak cau. Kan repot kan zaman sekarang. Makanya kalau ada diambil zakat tuh di masjid-masjid itu nanti kalau lihat di mereka ini langsung jadi satu diaduk. Apa tujuannya? Tujuannya diaduk itu biar nanti nyeluruh. Jadi zakatnya 1 orang itu enggak ngumpul jadi satu tok. Jadi nyeluruh semuanya. Nanti disebarkan dapat bagian sedikit. Miliknya fulan sakekem ikut sini. Ya. Yang fakir dapat, miskin dapat, yang gorim, yang apa tadi? Yang gorim yang punya utang dapat. Ya, apalagi. Tapi kalau di sini cuma 2 tok, fakir miskin tok biasa ya. Fakir dapat, miskin dapat. Mestinya ada lagi gorim yang punya utang tuh. Nah, itu dapat. Jadi nyeluruh, itu tujuannya. Tapi misalkan enggak sak murah kayak 1 orang enggak apa-apa. Nah, itu pendapat. Itu begitu itu perlu ditanya gitu ya. Perlu ditanya. Itu memang hukum. Karena kita bakal bingung di kitabnya begini, prakteknya orang hampir semuanya seperti itu, beda. Nah, itu ya. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid radhiyallahu anhu, la yata'allamul ilma mustahyin wala mutakabbirin. La yata'allamul ilma, hendaklah tidak mempelajari ilmu. Siapa? Mustahyin, orang yang pemalu. Wong isinan aja ngaji, gak kira iso gitu ya. Jadi pemalu itu ndak usah ngaji. Percuma gitu ya. Enggak usah digembleng untuk jadi orang alim, orang hebat, ndak perlu karena pemalu. Ya. Dia ndak bakal nanya apa-apa karena malu. Ya. Wala mutakabbirin, dan juga orang yang sombong. Sombong. Apa sih sombong ini? Sombong itu adalah batrul haq, orang yang menolak kebenaran. Ya. Sayyidina Umar nanya, putrinya tidak mau jawab, dimarahi. Ya. Kan harus jawab kan? Dimarahi. Harus jawab, harus dijelaskan. Gara-garanya pernah Sayyidina Umar itu jalan ketika malam, kan Sayyidina Umar ini khalifah yang tanggung jawab. Jadi kalau malam Sayyidina Umar ini keliling sama beberapa pengawalnya, keliling cari masalah-masalah barangkali ada di masyarakatnya, ada di orang-orang yang dipimpin. Ternyata dia dengar rintihan seorang perempuan dengan menyenandungkan qasidah. Apa rintihannya?
rintihannya tentang enggak kuatnya dia menahan ya, karena ditinggal suaminya sudah berapa bulan. Intinya ya Allah, kalau karena enggak iman ya Allah, wis rusak kabeh awake iki. Pengen zina kabeh. Karena enggak kuat. Didengar Sayyidina Umar. Loh. Bahaya ini gitu. Ini format seperti itu. Akhirnya ada apa ini kok bisa seperti itu? Wah, mungkin ini ada masalah itu gitu ya. Hanya pengen tahu, ya apa sih perempuan. Makanya jadi apa? Jadi hikmah orang laki boleh 4 itu kan. Akhirnya dijawab sama istrinya. Ya. La haya fiddin, kata Sayyidina Umar. Enggak ada malu dalam agama. Ini harus dijelaskan. Ini penting. Dijelaskan oleh putrinya. Iya wahai ayah, orang perempuan itu normalnya 4 hari. Mentok 4 bulan, 3 bulan. Ya. Jadi 4 bulan ya. Makanya sebelum 4 bulan, 3 bulan Sayyidina Umar, setelah itu Sayyidina Umar langsung memberi keputusan, memberi undang-undang tentara yang ikut perang sebelum 4 bulan, 3 bulan itu paling mentok, paling lama 4 bulan wajib pulang, sip-sipan gitu. Untuk apa nih? Istrinya nunggu. Istrinya nunggu. Nah, gitu. Jadi enggak ada malu dalam agama, harus nanya. Nah, maka di sini karena Sayyidina Aisyah, perempuan-perempuan Ansor itu enggak ada malu, jadi belak-belakan. Urusan agama enggak ada malu-maluan. Ya. Ditanya langsung. Wa qalat Ummu Sulaim li Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi, "Innallaha la yastahi 'anil haq." Ya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Hal alal mar'ah min ghuslin idza hiya ihtamalat. Apakah perempuan itu mandi gitu ya apabila ihtamalat? Ihtamal itu maksudnya mengandung.